pada masa pandemi, saya nambah 3 outlet, Mbak. Oh. Halo, selamat sore semuanya, teman-teman My Entrepreneur. Ya, hari ini saya, Laura, berjumpa lagi sama teman-teman My Entrepreneur di rumah. Kita di tahun ini punya program baru, yang kita sebut namanya Cermat Talks. Dan di episode pertama ini, teman-teman akan mendengar diskusi ngobrol santai antara saya sama salah satu pebisnis yang bergerak di bidang kuliner. Nah, langsung aja ya saya panggil. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, Mbak Laura. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik sekali. Ya. Sehat. Oke. Nah, Pak Teguh, kita kan mau kenalan dulu nih sama Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh bisa ceritakan secara singkat profil tentang Pak Teguh sendiri dan kesehariannya tuh apa saja gitu, Pak. Baik. Saya seorang karyawan sebenarnya di salah satu perusahaan. Jadi setiap harinya dari pagi jam 7.15 berangkat ke kantor, sore pulang. Jadi kesehariannya saya sebagai seorang karyawan sebenarnya. Begitu, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya Pak Teguh ini karyawan tapi punya bisnis juga gitu, Pak? Betul. Wow, inspiring. Inspiring sekali nih buat saya dan teman-teman yang juga karyawan, ternyata bisa juga kita punya bisnis. Nah, mungkin kita coba gali lebih dalam ya teman-teman dari ceritanya Pak Teguh nih. Nah, mungkin Pak Teguh bisa ceritakan, tadi kan Pak Teguh sebenarnya juga karyawan, tapi saat ini punya bisnis. Nah, awal mulanya bisnis ini berada atau dibikin itu sejak kapan, Pak? Dan perkembangannya sejauh ini sampai hari ini seperti apa, Pak? Saya kan ada di rumah itu dari sore sampai malam saya ada di rumah. Habis itu nggak ada kegiatan akhirnya saya berpikir pada tahun 2018 sekitar bulan November 2018 saya mencoba membuka warung tenda. Awalnya itu berupa warung tenda, Mbak. Jadi warung tenda, makanan yang dijual itu sama seperti sekarang, yaitu makanan khas Lombok, bakar taliwang, namanya ayam bakar taliwang Maloka TRB. Jadi kenapa saya mau memilih warung tenda pada saat itu, karena mulainya warung tenda itu rata-rata itu sore ya, Mbak ya, setelah office hour gitu. Akhirnya saya coba untuk membuka warung tenda tersebut, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih eksis warung tendanya, dan saat ini kita sudah ada 4 cabang. Jadi ada di Jalan Raya Hankam itu di Ruko, ada di Rawamangun, terus ada satu lagi yang terakhir di Depok Sawangan. Jadi udah ada 4, Mbak. Wow, keren Pak. Jadi dari 2018 November sampai sekarang berarti kira-kira 2 tahun, tapi sudah ada 4 cabang gitu ya Pak? Betul. Wow, keren. Sudah 4 cabang. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain juga nih ke kita, ketika bikin bisnis ini kan tadi berawal dari warung tenda.
Kemudian sekarang sudah dalam bentuk sudah ada cabangnya di beberapa tempat. Nah, itu memang target pasarnya sendiri dulu siapa Pak yang ingin disasar tuh siapa untuk ayam bakar Taliwang ini gitu Pak? Nah, ini cukup menarik Mbak. Jadi masyarakat Indonesia di tempat kita termasuk saya itu paling suka makanan pedas. Mungkin termasuk Mbak Laura suka makanan pedas. Suka banget. Jadi waktu itu sebenarnya saya belum terpikirkan mau seperti apa. Nah, setelah kita coba lihat kayaknya kita kok suka makanan pedas. Nah, makanan pedas kan ada banyak. Nah, yang agak spesifik apa nih? Akhirnya saya coba cari lagi ayam Taliwang. Itu kan agak lebih spesifik. Jadi pangsanya, targetnya itu anak-anak muda. Sedangkan yang pedas anak-anak muda kan suka ya. Terus di samping pedas, bisa juga pedas banget, bisa juga nggak pedas. Nah, bisa juga buat orang tua. Jadi targetnya bisa orang tua, bisa anak-anak muda. Karena kenapa orang tua salah satu target kita, makanan dan sayuran itu kita fresh semuanya Mbak. Fresh semuanya, seperti ada pelecing kangkung, beberuk dan semua itu dibuat fresh dan dadakan, langsung dibuat. Sehingga cocok buat para orang tua dan juga buat anak-anak muda. Jadi hampir semua kalangan semua masuk, Mbak. Oh, oke. Jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan sebenarnya targetnya itu orang remaja sampai dewasa seperti itu ya Pak, yang suka makanan pedas. Ya, tapi itu bukan hanya pedas, bisa ada rasanya, ada pedas, ada sedang, ada yang nggak pedas, Mbak. Jadi kalaupun orang tua, malah justru orang tua saat ini yang saya perhatikan juga banyak Mbak. Jadi dari yang muda sampai bukan hanya remaja, tapi orang tua pun banyak yang. Oke. Itu berpikirnya saya jadi lebih semua kalangan kita masuk gitu. Oh. Nah, Pak, kalau misalkan dari target pasar tadi pecinta makanan remaja atau tadi orang tua, baik yang suka pedas maupun yang mungkin nggak terlalu pedas. Nah, itu ada yang berpengaruh nggak Pak ke konsep? Misalnya Bapak membuat materi-materi desain untuk promosinya, kemudian mungkin konsep di restorannya sendiri ada dibikin sesuatu yang khusus nggak untuk menarik mereka untuk datang ke tempat Bapak? Jadi berhubung kita kan makanan khas Lombok yang agak sedikit mungkin secara khusus konsepnya mungkin nggak ada, hanya saja makanan yang dari yang khas Lombok ini benar-benar khas Lombok. Kenapa demikian? Jadi seperti rempah-rempah, saya coba ambil langsung dari Lombok, Mbak. Jadi rempah-rempah semua dari cabai saya ambilnya dari Lombok. Terus juru masak. Nah, juru masak mungkin juga kita ngambil dari orang Lombok, Mbak. Wow. Kita juru masaknya dari Lombok. Jadi semuanya benar-benar khas Lombok banget gitu. Jadi kalau ini bisa khas Lombok banget ya disitulah. Oke, jadi konsepnya gitu, kayak orang mungkin belum pernah datang ke Lombok, tapi bisa menikmati kuliner Lombok di sini, gitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah Pak, mungkin bisa diceritain waktu di awal bisnis ini dibuat, gimana caranya Bapak memasarkan produk ini? Misalnya kan mungkin orang belum kenal brand Bapak gitu atau restoran Bapak. Terus itu gimana cara di awal-awalnya Bapak memperkenalkan ke pasar? Awalnya itu sebenarnya dari mulut ke mulut, Mbak. Dari mulut ke mulut, kemudian coba sedikit masuk ke Instagram. Saya coba-coba, kebetulan
coba diperkenalkan di Instagram. Ya awalnya cuma itu aja dari mulut ke mulut. Terus pernah coba pakai selebaran. Jadi di depan jalan itu kita bagi pakai selebaran gitu. Awalnya seperti itu, Mbak. Awalnya seperti itu. Ya. Berarti kalau misalnya dulu menyebarkan selebaran itu di sekitar lokasi Bapak, atau Bapak ada mungkin segmen di dekat kampus atau di dekat kantor, seperti itu dulu waktu pertama kali? Yang saya lakukan waktu itu kebetulan nggak jadi hanya yang dekat di tenda aja waktu awal-awal itu dekat tenda aja. Di tenda aja nggak jauh kemana-mana, jadi benar-benar lebih dari mulut ke mulut, ya itu jadi mengalir begitu aja gitu, Mbak. Iya, setuju sih. Kalau the power istilahnya word of mouth gitu ya, orang cerita ini habis makan enak pedas di sini, wah itu orang bisa tertarik juga gitu, apalagi mungkin ini cita rasa baru nih bagi mereka kayak gitu. Setuju sih Pak tentang word of mouth, itu memang sangat-sangat berlaku apalagi untuk orang Indonesia gitu ya. Satu lagi mungkin yang perlu ini Mbak, ada beberapa hal-hal yang lucu. Mungkin perkenalan yang agak sedikit nyeleneh, saya bilang itu ada satu lagi, the power of giving, Mbak. Jadi ada beberapa kebetulan ya, mungkin nggak tahu kebetulan atau gimana. Ada beberapa kali, bukan sekali dua kali, ada beberapa kali ada satu keluarga datang, ternyata uangnya kurang, Mbak. Uangnya kurang, terus ya udah nggak apa-apa ininya, pada saat itu. Oh ini kok mahal banget, udah dimakan, udah apa, ini kok mahal banget sih ininya. Karena menurut beliau itu makanannya per piece, per potong, padahal di tempat saya jualnya itu per ekor, tapi kecil kan begitu, besar, dan uangnya kurang. Kebetulan saya ada di situ, terus akhirnya saya deketin sampai marah-marah sebenarnya sih, ini kenapa mahal, nggak bilang ini, nggak bilang itu. Saya deketin, nggak apa-apa kok Mbak, ini Mbak, Bapak sama Ibu kebetulan sudah datang, nggak apa-apa Bu, kebetulan kita lagi promo kok, nggak apa-apa ininya, jadi Ibu makan aja. Akhirnya oke, singkat cerita, saya gratiskan Bapak dan Ibu itu. Tadinya sih agak-agak sedikit marah karena harganya terlalu mahal, mestinya 3 potong jadi 3 ekor, pokoknya kurang bersahabat gitu. Ya saya, nggak apa-apa, ini kebetulan kita lagi promo. Ibu nggak apa-apa, ini kan masih sisa, ini buat anak, silakan dibawa, nggak apa-apa ininya. Dibawa. Terus singkat cerita, jadi suatu ini nggak jarang sampai 1 bulan, ada satu rombongan datang. Terus ini dari mana nih? Kapasitasnya cuma 24 orang, ini banyak kayak gini. Akhirnya ada yang bawa tiker, saya ininya kan di lapangan parkir gitu kan. Aduh ini gimana nih ininya. Terus sebenarnya ternyata itu salah satu rombongan RW arisan, Mbak. Nah saya lihat satu-satu, lihat di pojok itu salah satu ibu-ibu yang waktu itu pernah makan di situ, Mbak. Jadi dia ngajak ke grup RW-nya, ini makan di sini aja. Padahal dulu marah-marah. Nah dengan waktu itu saya kasih gratis, ini, akhirnya beliau itu sampai dengan saat ini malah justru langganan yang ini masih terus datang gitu, Mbak. Jadi saat ini sebagai masih jadi langganan tetap, Mbak. The power of giving itu mungkin salah satu, ada tambah lagi gitu. Jadi ya jangan pelit-pelit lah, mungkin jangan pelit-pelit. Luar biasa. Inspiring banget Pak. Kadang kita nggak tahu bahwa apa yang kita berikan ke orang lain
ya mungkin kita juga nggak berharap akan kembali gitu ya, tapi ternyata ada aja yang betul ya balik ke kita gitu ya Pak ya. okay. Luar biasa Pak, thank you banget nih untuk inspirasinya. Kita jadi teman-teman MyFpreneur, kita jadi dapat satu kisah yang inspiratif dari Pak Teguh juga, bahwa dalam berbisnis juga kita bisa pakai sisi hati kita juga, humanisme kita juga gitu ya, untuk pelanggan kita, untuk orang lain. Dan ternyata dari ceritanya Pak Teguh, malah Pak Teguh mendapatkan dalam arti walaupun tidak berharap, tetapi ternyata ada saja yang kebaikan yang juga diterima oleh Pak Teguh gitu. Wow, thank you banget Pak Teguh. Nah mungkin saya lanjut nih mau bertanya Pak. Kita bicara balik ke tahun 2020 ya. Kita balik ke tahun 2020 di mana kita tahu per bulan Maret pemerintah mengumumkan ada kasus COVID. Kemudian diterapkan ada semuanya dari rumah, lalu juga ada PSBB dan sebagainya. Nah, seberapa besar dampak adanya pandemi itu sendiri terhadap bisnis Bapak? Apalagi kalau tadi kan mungkin sebelumnya orang harus datang dan lebih nikmat tuh tadi datang bareng rame-rame satu RW gitu. Nah, ketika ada pandemi, seberapa besar dampaknya ke bisnis Bapak? Ya, memang sejak pandemi ada itu sangat berpengaruh, Mbak. Awalnya sangat berpengaruh. Jadi hampir 50% omset turun. Hampir 50%. Jadi soalnya pada saat itu kita kan lebih difokuskan makan di tempat gitu ya, Mbak ya. Jadi sangat-sangat berpengaruh, orang mau makan takut, kita pun buka juga dikejar-kejar Satpol PP, nggak boleh buka sampai jam ini, nggak boleh, cuma boleh bungkus gitu. Saat itu boleh cuma boleh bungkus, nggak boleh makan di tempat. Jadi secara pendapatan hampir 50% turun, bahkan kadang lebih dari 50%. Ya, cukup ya memang tidak hanya di bisnis kuliner, tapi juga berbagai lini bisnis juga mengalami dampak yang serupa gitu ya Pak. Terus ketika yang saya dengar sebelumnya bahwa ayam bakar Taliwang Maloka ini TRB sendiri juga akhirnya mulai beralih membuka channel berupa online, order bisa dilakukan secara online. Nah, itu sejak kapan Pak terpikirnya? Nah, ini yang membuat kita mulai berpikir lebih berfokus pada penjualan online, Mbak. Sejak adanya pandemi itu kita lebih coba, meskipun pada saat itu mulai tahun 2019 kita Desember kita udah mulai online. Nah, cuman kita nggak begitu fokus. Nah, sejak pandemi itu kita fokuskan ke penjualan online. Kita difokuskan di penjualan, meskipun yang makan meskipun ada keterbatasan, ada dibatasi, kita tetap terima. Tapi untuk online kita fokuskan di sana. Jadi kita lebih banyak penjualan online. Oh iya. Jadi karena adanya pandemi akhirnya mendorong ke arah online seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau boleh disebutkan mungkin channel online-nya itu apa aja? Apakah lewat ojek online saja, atau mungkin ada juga menjual makanan ready to eat? Kan sejak pandemi banyak tuh yang menjual makanan ready to eat, tinggal dimasak di rumah kemudian dijual lewat e-commerce. Nah, kalau dari bisnis Bapak sendiri, channel online-nya apa saja Pak yang dipakai untuk berjualan? Kita pakai online aja, jadi nggak pakai itu, jadi cuma pakai dua
online, Gojek sama Grab, itu aja. Ya. Oh, oke. Yang lainnya kita coba berpikir ke sana seperti apa sampaikan, tapi kita khawatir secara rasa nanti akan berbeda sedikit berubah. Takutnya malah berubah karena semua proses dari ini langsung diproses langsung gitu. Iya. Jadi nggak bisa seperti tinggal digoreng, tinggal dibakar, nggak seperti itu. Iya betul Pak. Apalagi bumbu-bumbunya tuh bumbu-bumbu khas gitu ya. Beda perlakuan masaknya nanti hasilnya bisa beda. Setuju. Lalu Pak, nah setelah akhirnya Bapak beralih berjualan secara online tadi lewat ojek online seperti itu, apa yang Bapak lakukan untuk perubahan strategi marketingnya? Karena kan tadi mungkin flyer udah nggak mungkin bisa disebar-sebar gitu. Nah kira-kira apa saja yang akhirnya jadi strategi marketing yang baru yang Bapak lakukan? Pada awalnya saya agak bingung. Bingung apa nih yang harus ini nih hanya mungkin yang ada cuma Instagram. Jadi suatu saat saya lagi jalan dan setiap lewat situ kebetulan di salah satu kedai donat ya, setiap lewat kok saya dapat SMS. Setiap lewat dapat SMS. Akhirnya saya cari tahu nih. Wah, ini boleh juga nih meskipun warung tenda tapi kita dengan strategi marketing yang sama dengan yang kelas resto besar. Ada saya coba cari di Google, di internet, dan disitulah saya ketemu My Ad Telkomsel. Nah disitulah saya mulai belajar. Tadi sih belajar coba. Ternyata luar biasa juga nih dampaknya nih. Yang dari situ yang tadinya saya dapat cuman ada satu outlet dalam masa pandemi di bulan Juni 2020 saya tambah satu outlet lagi, terus di bulan September tambah satu outlet lagi. Dan di Desember saya tambah satu lagi, jadi pada masa pandemi saya nambah 3 outlet, Mbak. Oh, jadi nambah 3 outletnya itu justru dalam waktu kurang 6 bulan dong, Pak? Kurang 6 bulan, Mbak. Jadi agak lucu. Agak lucunya begini, di dalam ruko itu Pak, ini yang lainnya pada tutup kok Bapak malah kebetulan rukonya saya sewa ya Mbak ya. Kok malah ngambil ini ya, kita coba udah ada yang ngatur ininya. Ya selama pandemi justru dengan dibantu dengan ada lucu lagi Mbak gini Mbak. Jadi Abrastep ini memang sih nggak saat itu orang udah datang cuma nanya aja Pak, ini Taliwang di sini. Bapak tahu dari mana? Ya dapatnya SMS. Ini betul. Meskipun waktu itu nggak beli, pada saat itu nggak beli. Yeah. Oh iya betul. Nah terus yang hebatnya lagi itu kan di itu ada link online-nya ya Mbak. Jadi di ini saya coba linknya langsung dimasukin ke My Ad di situ. Nah di situ yang luar biasa dampaknya Mbak. Jadi pada saat buka di situ langsung buka link langsung. Ininya cukup banyak yang terjaring dari sangat banyak malah justru sangat banyak yang makanya saya terima kasih sekali My Ad sudah bisa membantu bisnis saya. Wah sama-sama Pak, ini sungguh inspiratif maksudnya buat kita semua. Yang lain itu mungkin banyak yang akhirnya jadi mohon maaf jadi menutup bisnisnya seperti itu, tapi ini saya malah mendengar kisah Bapak malah dengan berani membuka 3 outlet baru. Itu luar biasa sih Pak. Keren banget Pak. Terus kalau misalnya tadi Bapak memasukkan linknya itu apa? Ke Instagram Pak? Aku kan ke My Ad. Nah di dalam My Ad itu saya kalau buat kan pakai template. Yeah. Nah, template-nya langsung di nge-link
ke online. Nah di situ. Jadi dapat SMS-nya diklik langsung ke aplikasi ojek online gitu ya? Betul, langsung ke aplikasi ojek online-nya. Oke. Nah, Bapak sendiri waktu itu menerapkan strategi pakai apa Pak? LBA yang berbasis lokasi atau yang targeted Pak? Kita yang lokasi Mbak. Jadi lokasi pertama lokasi dekat situ, terus ke tempat yang lain. Jadi ada beberapa pindah-pindah gitu Mbak. Ininya pindah-pindah lokasinya, kita pindah-pindah. Jadi ada perumahan, ada perkantoran, ada perumahan biasa yang di komplek-komplek gitu. Oh iya. Jadi pakai LBA ya, jadi berbasis lokasi. Nah, untuk ketika Bapak menerapkan berjualan secara online, tantangannya apa aja Pak? Mungkin ini kan MyExpreneur yang lain saat ini juga sedang berjuang untuk bisa berjualan secara online. Nah, Bapak sendiri mungkin bisa share tantangan yang Bapak hadapi untuk menjual secara online dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Ya, memang kendala selalu ada. Tantangan sangat banyak tantangan. Jadi kendalanya ini pada saat online itu waktu-waktu order itu biasanya bersamaan dengan orang makan. Jadi misalkan lagi makan siang, untuk yang yang cabang-cabang baru ini saya siang udah mulai buka ya Mbak. Jadi kalau jadi yang tenda saya bukanya cuman sore, kalau yang baru bukanya dari siang. Jadi pada saat makan siang atau makan malam, pada saat orang bersamaan makan di situ, driver online-nya pas lagi datang itu yang buat tantangan buat kita. Aduh ini gimana nih ini menunggunya, jadi pasti lama karena harus diproses. Pasti lebih lama, lebih akhirnya ada satu siasatnya kita siasati. Pertama itu buat driver online itu kita siapkan ya seperti makanan, kopi atau apa biar nunggunya nggak kelamaan. Terus yang tadinya outlet yang biasa rata-rata tadinya itu 4 orang Mbak. Hanya dengan waktu-waktu tertentu kita ada waktu tunggu yang lama, akhirnya kita tambah orang lagi satu-satu, satu-satu ya lebih mengurangi waktu nunggunya. Itu tantangan kita ya, memang nggak bisa lantas gitu, agak pelan-pelan gitu Mbak Laura. Ya, tentu ya kalau misalnya orang mesennya mendekati jam makan siang atau jam makan malam, jadinya antrian gitu ya Pak ya? Iya, itu yang kadang suka lama. Iya betul. Jadi mungkin untuk MyExpreneur di rumah juga yang saat ini menyaksikan, memang dalam satu peluang yang kita dapatkan pasti ada lagi tuh tantangannya. Tapi dari sharingnya Pak Teguh tadi, kita tetap bisa berpikir strateginya. Pak Teguh udah sharing, bisa kita berikan tadi mungkin jamuan, makanan, atau cemilan, minuman untuk para driver ojek online yang menunggu, seperti itu. Nah Pak, bisa Bapak mungkin memberikan kesimpulan atau misalkan tips, semangat untuk para pebisnis yang lain, mungkin nggak hanya yang kuliner, tapi ada juga MyExpreneur dari lini bisnis yang lain. Bapak mungkin bisa
sebagai penutup bisa sharing nih semangat apa untuk tahun ini dan juga tips-tipsnya supaya mereka yang saat ini mau mulai beralih ke online atau masih bingung gimana mengelola bisnis online-nya itu bisa lebih optimis di tahun ini. Silakan Pak. Baik Mbak, jadi buat teman-teman yang akan mulai atau yang sudah memulai bisnis, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Asal kita mau coba, kita sabar, kita insya Allah bisa. Jadi pertama kebetulan saya ini di kuliner, cobalah teman-teman kalau mungkin untuk ke bisnis kuliner atau apapun juga, buatlah produk yang menurut teman-teman itu istimewa menurut kita, menurut bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua yang menurut istimewa, itulah yang coba dikembangkan. Jadi terus bagaimana agar produk kita itu jangan hanya untuk kalangan tertentu, tapi coba untuk semua kalangan bisa masuk ke dalam segmen pasar kita. Terus berikutnya, jangan bosan-bosannya untuk memberi seperti yang tadi awal saya sampaikan, karena yang di atas itu maha adil. Jadi semakin banyak kita memberi, ajaib kok kita banyak juga yang kita dapatkan. Jadi give more, have more. Nah, untuk teman-teman yang masih kerja dan mungkin dalam masa kondisi saat ini, bukan tidak mungkin, itu bisa, kita masih tetap bisa, asal bisa sabar, kita tekun, insya Allah bisa kok. Dan kembali saya bisa seperti ini, salah satunya adalah coba dengan promosikan sesuatu yang sebenarnya sangat simple, sangat mudah, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan menggunakan My Ad Telkomsel. Nah, kita nggak ngapa-ngapain, semua orang bisa dapat, semua orang bisa tahu, bisa di mana aja kita sebar itu informasi produk kita. Alhamdulillah. Apa yang saya lakukan bisa berbuah. Jadi ya tidak mungkin buat teman-teman semuanya bisa melakukan hal yang sama. Itu Mbak. Wow, give more, have more, teman-teman. Benar-benar sangat inspiring ya. Kita kalau memberi lebih, ada aja yang mungkin kita terima tapi bisa jadi dari yang lain gitu. Luar biasa banget nih Pak Teguh hari ini sharingnya, dan juga kita harus sabar, tekun, walaupun mungkin pandemi ini banyak memberi tantangan, tapi ternyata dari cerita Pak Teguh tadi kita bisa semangat dan optimis untuk bisa tetap ngejalanin bisnis kita. Makasih banyak Pak Teguh untuk kesempatan dan waktunya sore hari ini. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Salam sukses buat semuanya. Iya, sukses terus ya Pak untuk bisnisnya. Semoga nambah outlet lagi di tahun ini. Amin, 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 amin. Siap. Oke, makasih banyak Pak Teguh. Sampai jumpa semuanya My Expreneur. Kita akan ketemu lagi di Cermat Talks berikutnya. Tetap stay tune di YouTube Telkomsel My Ads. Bye-bye. Bye.